Selamat datang di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal penilaian akhir semester atau PAS, atau juga disebut dengan UAS, ujian akhir semester, kelas 3 tema 4 semester 1 kurikulum 2013. Oke, langsung saja kita masuk ke materi PPKN KD 3.2. Nomor 1. Segala sesuatu yang harus dilakukan disebut dengan A. Hak, B. Kewajiban, C. Tanggung jawab, D. Bersyukur. Segala sesuatu yang harus dilakukan disebut dengan kewajiban. Jika hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan sejak lahir, sedangkan C. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Itu kita harus tanggung jawab. Sedangkan bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan atas segala limpahan nikmat yang diberikannya. Nomor 2. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara A. Sembarangan, B. Semaunya, C. Seimbang, D. Seirama. Jawabannya adalah C. Seimbang. Jadi hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Nomor 3. Setiap siswa di sekolah berhak A. Membantah guru, B. Bermain di dalam kelas, C. Mendapatkan pelajaran, D. Mencoret-coret tembok kelas. Jawabannya adalah C. Mendapatkan pelajaran. Nomor 4. Salah satu hak sebagai warga negara adalah A. Mendapat fasilitas yang baik, B. Mendapatkan hidup yang susah, C. Tinggal di lingkungan yang tidak aman, D. Tempat sekolah jauh dan rusak. Jawabannya adalah A. Mendapatkan fasilitas yang baik. Kita lanjut ke nomor 5. Kita hidup di lingkungan masyarakat, tetangga harus saling A. Mengejeknya, B. Memusuhinya, C. Tolong menolong, D. Tidak peduli. Jawabannya adalah C. Tolong menolong. Nomor 6. Mendapatkan jaminan kesehatan merupakan kita sebagai warga negara. A. Kewajiban, B. Kesempatan, C. Keserasian, D. Hak. Mendapat jaminan kesehatan merupakan D. Hak kita sebagai warga negara. Nomor 7. Ketika ada temanmu yang berbeda agama akan beribadah, kamu harus A. Melarangnya, B. Mengganggunya, C. Menghormatinya, D. Mengikutinya. Jawabannya adalah C. Menghormatinya. Nomor 8. Sikap yang benar sebagai warga negara yang baik adalah A. Mendahulukan kewajiban daripada hak, B. Menuntut hak sebelum kewajiban, C. Terus-menerus menuntut hak, D. Kewajiban tidak dilaksanakan. Jawabannya adalah A. Mendahulukan kewajiban daripada hak. Kita masuk ke materi Bahasa Indonesia KD 3.10. Nomor 1. Kalimat yang berisi saran untuk seseorang dalam bentuk nasihat
atau himbauan adalah kalimat A. Ajakan, B. Perintah, C. Saran, D. Tanya. Jawabannya adalah kalimat C. Saran. Jika kalimat ajakan itu contohnya ya bisa itu kalimat yang mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, Andi, ayo kita bermain sepak bola. Sedangkan yang B, kalimat perintah adalah kalimat yang menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Bisa, Budi, tolong sapu lantai itu. Sedangkan kalimat tanya merupakan kalimat yang berisi pertanyaan kepada seseorang guna memperoleh sebuah jawaban. Contohnya, dari mana kamu, Budi? Seperti itu. Nomor 2. Berikut ini yang termasuk kalimat saran adalah A. Ambil buku itu. B. Kamu dari mana? C. Ayo kita sekolah. D. Sebaiknya kamu belajar. Jawabannya adalah D. Sebaiknya kamu belajar. Jika A. Ambil buku itu merupakan kalimat kalimat perintah. Sedangkan kamu dari mana? Kalimat apa? Kalimat tanya. Sedangkan ayo kita sekolah itu contoh kalimat ajakan. Kita lanjut ke nomor 3. Berikut ini yang bukan prinsip dari kalimat efektif adalah A. Kepaduan, B. Keuntungan, C. Kelogisan, D. Kecermatan. Yang bukan kalimat dari kalimat efektif yaitu ini kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik ejaan maupun tanda bacanya sehingga mudah dipahami pembaca atau pendengarnya. Jadi jawabannya adalah B. Keuntungan, karena keuntungan itu merupakan bukan prinsip dari kalimat efektif. Nomor 4. Contoh kalimat efektif adalah A. Siti sedang mencuci piring. B. Sudah saya baca buku itu. C. Guru baru pergi ke ruang guru. D. Saya hanya memiliki 3 buah buku saja. Jawabannya adalah A. Siti sedang mencuci piring. Kita lanjut ke nomor 5. Hal yang perlu dilakukan saat berbicara dengan orang lain adalah A. Menggunakan suara keras atau membentak. B. Tidak usah mendengarkan. C. Menatap mata orang yang berbicara. D. Meninggalkannya begitu saja. Saat kita berbicara dengan orang lain, hal yang perlu dilakukan yaitu C. Menatap orang yang sedang berbicara. Nomor 6. Jika ada temanmu yang membuang sampah sembarangan, sebaiknya A. Ditegur, B. Dimarahi, C. Dibiarkan, D. Dipukuli. Jawabannya adalah A. Ditegur atau diingatkan. Nomor 7. Agar kita disenangi orang lain, maka sebaiknya A. Membicarakannya keburukannya, B. Membencinya, C. Lebih sering menyendiri, D. Bersikap baik kepada orang lain. Jawabannya adalah D. Bersikap baik kepada orang lain. Nomor 8. Jika kamu memiliki teman yang berbeda suku, maka sebaiknya A.
saling menghormati, B. saling menjauhi, C. saling mengejek, D. berteman dengan yang sukunya sama. Jawabannya adalah A. saling menghormati. Kita lanjut masuk ke materi matematika KD 3.3. Nomor 1. Titik-titik ditambah dengan titik-titik sama dengan 260. Angka yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah A. 100 ditambah 160, B. 150 ditambah 170, C. 130 ditambah 110, D. 120 ditambah 90. Nah, jawabannya adalah jika menemui soal yang bilangan pertama dan keduanya ada angka 0, sementara kita hilangkan dulu gitu. Caranya ini dihilangkan ya. Ini dihilangkan, 00 ini nanti menjumlahnya dihilangkan. Jadi jawabannya adalah 100 ditambah 160. Kenapa kan 100 tambah 160? Sekarang kita jumlahkan ya. Nah, ini 260 jika dijumlahkan, ini juga dijumlah 270, sedangkan ini jika dijumlahkan 12 tahun 21 tambah 0 berarti 210 gitu ya. Kita lanjut ke nomor 2. 1568 ditambah titik-titik sama dengan 2780. Angka yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah A. 1221, B. 1212, C. 1321, D. 1312. Nah, ini 2780 kita tulis dulu. Nah, nanti dikurangi dengan yang depan 1560. Sekarang kita kurangi. 0 kurangi 8 bisa enggak? Tidak bisa, berarti ambil 2, pinjam temannya biar ambil 1 jadi angka 10 dikurangi 8 sama dengan sisa 2. Ini kan tadi sudah dipinjam, berarti tinggal 7 kurangi 6 sama dengan 1, 7 kurangi 5 sama dengan 2, 2 kurangi 1 sama dengan 1, berarti jawabannya 1200 berapa? 12. Nomor 3. Titik-titik dikurangi titik-titik sama dengan 500. Angka yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah A. 900 dikurangi 300, B. 800 dikurangi 300, C. 700 dikurangi 300, D. 600 dikurangi 300. Nah, ini berarti kita harus tahu dulu berapa dengan berapa, berapa dikurangi dengan berapa menghasilkan 500. Nah, jika menemui soal seperti ini, kita pilih bilangan yang depan harus lebih besar hasilnya dari 500. Mana bilangan lebih besar dari 500, yaitu 900, 800, 700, 600, besar semua ya. Jadi jawabannya adalah karena B. 800 dikurangi 300 itu 500, sedangkan 900 kurangi 300 itu
600. Yang 700 kurangi 300 400. 600 kurangi 300 300 itu sendiri. Nomor 4, titik-titik dikurangi 150 sama dengan 500. Angka yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah A 550, B 600, C 650, D 700. Perhatikan, 500 kita tambahkan dengan 150. Kenapa ditambahkan? Karena angka titik-titik di depan sini harus lebih besar dari 500 atau 150 ini. Jadi kita tambahkan saja 0 tambah 0 0, 0 tambah 5 5, 5 tambah 1 6, berarti 650. Jadi jawabannya adalah C 650. Kita lanjut ke nomor 5. Titik-titik dikalikan dengan titik-titik sama dengan 56. Angka yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah A 7 kali 4, B 7 kali 5, C 7 kali 8, D 7 kali 9. Jika menemui soal seperti ini, kalian yang harus ingat itu tentang perkalian. Jika kalian perkaliannya sudah hafal, tentu malah lebih mudah untuk mengerjakannya ya. Jadi 7 kali 8 itu sama dengan 56. Begitu, karena 7 dikali 4 sama dengan berapa? Ya 28. 7 kali 5 35. 7 kali 9 63. Kita lanjut ke nomor 6. Perkalian yang kemungkinan hasilnya 500 adalah A 15 kali 35, B 15 kali 25 kali 25, C 25 kali 20, D 25 kali 10. Nih, jika menemui soal yang bilangan pertama atau bilangan kedua ada angka 0, sementara kita hilangkan dulu seperti tadi ya. Nih, kira-kira 25 kali 2 berapa? 50. 50 tambah 01 ya 500. Ini langsung mudah ini. Kalau hafal perkalian itu paling mudah. Kita lanjut ke nomor 7. Kemungkinan pembagian yang hasilnya 400 adalah A 1400 bagi 2, B 1500 bagi 3, C 1600 bagi 4, D 1800 bagi 5. Ini juga membutuhkan keahlian kalian untuk menghitung dengan cara pembagian. Misalkan ini tetap ya nolnya, seperti kalau ada nol seperti ini tetap dihilangkan ya. Jawabannya terdapat di 1600 dibagi 4. Dengan caranya ya, ini nolnya kita hilangkan dulu, jadi tinggal angka 16 bagi 4 sama dengan 4. Ini nolnya dimasukkan jadi 400. Dan contoh yang kedua lagi 1400, ini nolnya kita hilangkan, jadi 14 dibagi 2 sama dengan 7, tambah 02 jadi 700. Nih yang terakhir 1500 dibagi 2, nolnya kita hilangkan, 15 bagi 3 berapa? Nah 5 ditambah nolnya 2 jadi 500. Seperti itu caranya. Kita lanjut ke nomor 8. Hasil dari
150 dibagi titik-titik sama dengan 5 adalah A 20, B 30, C 40, D 50. Perhatikan. Ini caranya 150 dibagi dengan 5. Yaitu berapa? Ada yang tahu dah? 30, betul. Ini caranya 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nolnya dimasukkan jadi angka 30. Seperti itu. Nih. Sekarang kita lanjut masuk materi SBDP KD 3.1. Nomor 1. Yang tidak termasuk alat atau bahan dalam menggambar dekoratif adalah A. Kertas gambar pewarna, C. Pensil, D. Staples. Jawabannya adalah nih, gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat dengan berbagai macam corak atau dekor. Tuh ya, jadi jawabannya D. Karena kertas gambar pewarna pensil itu termasuk alat dan bahan untuk menggambar dekoratif. Kita lanjut ke nomor 2. Contoh gambar dekoratif 2 dimensi adalah A. Guci, B. Gelas, C. Patung, D. Kain batik. Jawabannya adalah D. Kain batik. Karya seni 2 dimensi itu contohnya bisa lukisan, kain batik, sedangkan patung, guci, gelas itu merupakan karya seni 3 dimensi. Nomor 3. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni yang berbentuk bidang A. Persegi, B. Lengkung, C. Lurus, D. Miring. Jawabannya adalah A. Persegi. Nomor 4. Warna kuning dan biru jika dicampur akan menghasilkan warna A. Ungu, B. Abu-abu, C. Hijau, D. Hitam. Warna kuning dan biru jika dicampur akan menghasilkan warna hijau. Kita lanjut masuk materi SBDP KD 3.2. Nomor 1. Pencipta lagu jika ibuku tua nanti adalah A. Ibu Sud, B. A.T. Mahmud, C. El Manik, D. Mukhtar. Jawabannya adalah B. A.T. Mahmud. Nomor 2. Salah satu cara menghasilkan pola irama lagu adalah A. Goyangkan badan, B. Gelengkan kepala, C. Bertepuk tangan, D. Melambaikan tangan. Jawabannya adalah C. Bertepuk tangan. Nomor 3. Agar suara bagus saat bernyanyi, maka kita harus sering A. Bicara, B. Latihan, C. Minum obat, D. Teriak. Jawabannya adalah B. Latihan. Nomor 4. Berikut ini yang merupakan contoh alat musik ritmis kecuali. Ingat ya, kata kecuali ini berarti yang bukan. A. Marakas, B. Gendang, C. Tamborin, D. Gitar. Nah, jawabannya adalah D. Gitar. Jika marakas, perhatikan bentuknya seperti ini. Di film Upin dan Ipin itu ada ini, film marakas ini. Gendang, seperti sering kalian lihat di wayang kulit juga ada. Sedangkan tamborin biasanya digunakan untuk
mirip untuk rebana ini biasanya. Kita lanjut masuk materi SBDP KD 3.3 nomor 1. Perhatikan gambarnya. Pada gambar di samping merupakan latihan gerakan A. Kaki, B. Kepala, C. Pinggul, D. Tangan. Jawabannya adalah A. Kaki, karena ini kaki yang lebih banyak digerakkan. Nomor 2. Unsur utama dalam sebuah tari adalah A. Gerak, B. Musik, C. Tokoh, D. Lagu. Jawabannya adalah A. Gerak. Nomor 3. Gerakan menghentakkan kaki adalah contoh dari gerakan A. Kaki yang kuat, B. Kaki yang sedang, C. Kaki yang lemah, D. Kaki yang biasa. Jawabannya adalah A. Kaki yang kuat. Nomor 4. Gerakan melambaikan tangan adalah contoh dari gerakan A. Kuat, B. Sedang, C. Lemah, D. Biasa. Jawabannya adalah C. Lemah. Kita lanjut masuk materi ke SBDP KD 3.4 nomor 1. Perhatikan nih topik kertas ini. Teknik yang digunakan pada gambar di samping adalah A. Melipat, B. Memotong, C. Menempel. Jawabannya adalah A. Melipat. Nomor 2. Berikut ini benda yang dapat dibentuk dengan melipat adalah A. Stik, B. Daun, C. Kertas. Jawabannya adalah C. Kertas. Kita lanjut ke nomor 3. Benda yang dapat dibuat dari koran dengan teknik melipat adalah A. Buah, B. Topi, C. Bunga. Jawabannya adalah B. Topi. Nomor 4. Berikut ini yang tidak menggunakan teknik lipat adalah A. Lampion kertas, B. Perahu kertas, C. Layangan kertas. Jawabannya adalah C. Layangan kertas. Kita lanjut masuk ke materi terakhir PJOK KD 3.8 nomor 1. Dengan berolahraga tubuh akan menjadi A. Lemas, B. Lesu, C. Sakit, D. Sehat. Jawabannya adalah D. Sehat. Nomor 2. Yang tidak termasuk pola hidup sehat adalah A. Istirahat, B. Begadang, C. Makan yang cukup, D. Olahraga. Jawabannya adalah B. Begadang. Nomor 3. Manfaat dari tidur siang adalah A. Menambah beban pikiran, B. Menghilangkan rasa lelah, C. Badan akan terasa sakit, D. Membuat badan gemuk. Jawabannya adalah B. Menghilangkan rasa lelah. Nomor 4. Nama lain dari sistem imun adalah A. Daya tahan hidup, B. Daya tahan kaki, C. Daya tahan mata, D. Daya tahan tubuh. Sistem imun itu merupakan D. Daya tahan tubuh. Kita lanjut ke nomor 5. Sistem imun tubuh berfungsi untuk melawan A. Jenuh,
B. Kuman, C. Malas, D. Musuh. Sistem tubuh untuk melawan B. Kuman atau virus. Nomor 6. Istirahat yang normal setiap hari adalah titik-titik jam. A. 2-4 jam, B. 3-5 jam, C. 6-8 jam, D. 9-10 jam. Jawabannya adalah C. Istirahat yang normal itu yang baiknya itu 6-8 jam. Nomor 7. Buah dan sayur banyak mengandung A. Karbohidrat dan protein, B. Mineral dan protein, C. Vitamin dan lemak, D. Vitamin dan mineral. Jawabannya adalah D. Vitamin dan mineral. Soal terakhir. Kepanjangan dari PHBS adalah A. Perilaku hidup bersih dan sehat, B. Perilaku hidup bersih dan semangat, C. Perbuatan hidup bersih dan sehat, D. Perilaku hidup bersih dan sejahtera. Kepanjangan PHBS yang sering diiklankan di TV, di tulisan, dan di sembarang tempat itu adalah A. Perilaku hidup bersih dan sehat. Sekian dan terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta bisa berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.